Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat YouTube yang berbahagia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang berbahagia, kali ini saya ingin berbagi cerita tentang kehidupan masyarakat desa di pegunungan yang selalu mengedepankan kesederhanaan. Seperti inilah keluarga Pak Jekek sebagai peternak ayam kampung untuk menyambung kelangsungan hidup keluarganya. Mereka selalu bekerja untuk ayamnya dan Pak Jekek hanya mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga setiap hari walau seadanya. Sehat adalah menjadi harapan utama bagi keluarga Pak Jekek, karena hanya dalam sehat bisa melakukan aktivitas setiap hari untuk mengais rezeki. Berusaha makan yang banyak agar tenaga kuat dan tetap semangat untuk melaksanakan pekerjaan. Enggak perlu mewah, penting sehat dan halal. Itu prinsip Pak Jekek. Sayur seadanya dari hasil tanaman sendiri, karena mayoritas masyarakat di pegunungan halamannya luas, bisa menanam apa saja. Boncis, gori, jipang, terong, daun singkong dan lain sebagainya bisa ditanam sendiri. Jadi nggak pernah beli, karena bisa menanam sendiri di kebun. Kecuali daging ayam, kapanpun mau tinggal nyembelih. Tapi Pak Jekek sadar akan kolesterol dan selalu menjaga keseimbangan. Itu juga karena Pak Jekek memelihara ayam sendiri. Kata Pak Jekek, pengen hidup bahagia itu mudah kalau mau. Karena bagi Pak Jekek, bahagia itu sederhana dan tidak harus kaya. Meskipun maaf, bukan berarti Pak Jekek tidak mau kaya. Dan Pak Jekek bilang juga pengen kaya, tapi kalau membuatnya bahagia. Hidup kaya itu apa yang dimau bisa terbeli dan merasa terhormat di tetangga sendiri. Tapi ya tergantung orangnya sih, karena yang miskin terhormat juga banyak. Misalnya seperti orang miskin harta tapi berjiwa besar, selalu pilih secara yang benar dan waspada setiap melangkah, jaga kata-kata dan lain sebagainya, baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan derajat dan pangkat, bergaul tanpa pandang bulu dan pilih tebu, pantang menyakiti orang lain apalagi menjolimi. Itu menurut Pak Jekek. Itulah prinsip hidup Pak Jekek yang selalu mensyukuri apa adanya. Karena Pak Jekek yakin bahwa hidup ini adalah ada yang memelihara, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Santai dalam berpikir, nggak kemerungsung, dan hindari masalah apa yang mengganggu kenyamanan hidup. Jadi kita tak perlu mencari masalah yang nggak berguna. Bekerja dengan ikhlas dan rasa suka, dan yakin rezeki itu sudah ada yang ngatur. Karena seberat apapun kita bekerja, tanpa kita niati rasa ikhlas, maka akan membuat kita sedih. Hidup memang butuh biaya. Meskipun banyak yang tidak dibeli untuk makan, tapi masih banyak juga yang harus dibeli. Terutama yang nggak bisa buat sendiri atau menanam sendiri. Itulah hukum kehidupan, harus saling berbagi kesempatan terhadap satu sama yang lain. Tiba-tiba Pak Jekek seperti teringat sesuatu saat mau memakan.
Dan ternyata betul Pak Jekek ingat makanan ayam habis dan belum sempat membeli. Inilah yang kadang menjadi beban pikiran Pak Jekek karena Pak Jekek tidak ingin ayam peliharaannya kelaparan. Pak Jekek tampak tergesa-gesa, ingin segera menghabiskan makannya dan ingin segera membeli makanan ayam. Pak Jekek masih terus menambah lauknya ke dalam piring, termasuk memberinya kerupuk. Oh, masih menambah lagi lauk ke piringnya. Sepertinya Pak Jekek sedang lapar. Oh, seperti telur. Oh ya betul, dan ditambah telur lagi. Sepertinya Pak Jekek sedang nafsu makan hari ini. Tapi kok sudah cuci tangan? Loh, sudah mengambil tisu. Apa dia mau meninggal makannya untuk pergi membeli makanan ayam lebih dulu? Oh, Pak Jekek mau pindah tempat makan. Sepertinya Pak Jekek malu. Ya, malu karena makannya banyak mungkin. Loh, kok malah keluar? Mau kemana Pak Jekek ini? Ya ampun, makan siangnya dikasihkan ayam. Aku kira mau dimakan sendiri. Ternyata Pak Jekek lebih sayang ayam peliharaannya daripada perutnya sendiri. Padahal tampaknya sudah lapar dan sudah waktunya makan siang, tapi justru mengalah, makanannya diberikan ayam peliharaannya. Beginikah kesialan Pak Jekek cara memberi makan hewan peliharaannya? Tapi mustahil dan tak mungkin lah, masa ayam dikasih makan ayam? Atau hanya kasihan karena saat memberi makan tapi makanannya habis, lalu mengalah, penting ayam peliharaannya tidak kelaparan. Bisa jadi kalau begitu. Padahal ayam peliharaannya tidak banyak loh. Hanya sekitar 15 ekor yang sudah besar dan saatnya bertelur. Tetapi ia selalu memisahkan anak ayam setelah menetas dengan penghangat listrik dan diberinya makanan yang sehat, sehingga anak-anak ayam tersebut bisa berkembang dengan cepat. Pak Jekek sengaja tidak mengurung ayam-ayam dewasa yang sedang bertelur, walaupun sampai tidak pernah tahu di mana ayam itu bertelur. Tetapi setelah menetas, anak-anak ayam itu selalu dibawa pulang oleh induknya, kemudian dipisahkan oleh Pak Jekek. Dan anak-anak ayam yang diternak itulah nantinya akan dijual setelah bobotnya mencapai minimal 2 kg. Seperti yang di kandang ini sudah berumur 15 hari, biasanya baru dijual setelah berumur 90 hari. Tapi tak jarang ada yang memesan ukuran kemanggang, biasanya untuk restoran ayam panggang itu. Memang cepat, tapi harganya masih murah. Dalam 50 hari sudah bisa dijual untuk ayam panggang. Seperti beberapa hari lalu juga menjual 50 ekor ayam kemanggang senilai 2.400.000. Memang tidak banyak, tapi alhamdulillah bisa bersambut, kata Pak Jekek. Apalagi tingkah ayam-ayam yang lucu ini cukup menghibur saat memberi makan. Dan hiburan ini juga termasuk bagian keuntungan tersendiri, kata Pak Jekek. Selain ayam ternak untuk dijual,
Pak Jekek juga memiliki 2 ekor ayam yang dianggap sakral karena perbedaan fisik dari satu induk. Menurut Pak Jekek, ayam itu menjadi filosofi hidup untuk tetap menyayangi saudara, sekalipun fisiknya berbeda. Pernah dijadikan satu dengan ayam-ayam ayam-ayam ini malah dimusuhi karena fisiknya yang tidak lazim. Akhirnya dipisahkan ke kandang lain, hanya berdua dengan saudaranya seinduk. Nah, ini dia. 2 ayam ini fisiknya jauh berbeda walaupun satu induk netasnya bareng. Yang hitam sempurna dan sudah cukup besar. Sedangkan yang satunya tanpa bulu. Tapi yang besar itu selalu mengalah dengan saudaranya yang lemah. Bahkan kalau malam selalu menghangati saudaranya agar tidak mati kedinginan. Kasih sayang kedua ayam ini seperti cerita pewayangan antara Sumantri dan Sukrosono. Sumantri yang tampan tapi sangat menyayangi adiknya Sukrosono yang berwujud butol, bajang, bahkan orang lain jijik melihatnya. Dari filosofi inilah yang seakan-akan menyadarkan Pak Jekek lebih menyayangi saudaranya yang lemah dan lebih bersikap mulia di hadapan siapapun. Dan Pak Jekek memberi nama ayam ini Sumantri dan Sukrosono. Kita lihat lagi ayam-ayam yang diliarkan di lingkungan sekitar rumah Pak Jekek. Memang cara ternaknya belum sempurna sih, dan masih dalam upaya penyempurnaan. Seperti tempat bertelur dan tidurnya ayam masih kemana-mana. Dan kebanyakan ayam-ayam masih memilih tidur di ranting pohon walau sudah disiapin kandang. Mungkin itulah nalar ayam. Ini cara Pak Jekek memisahkan anak ayam dengan induknya. Induknya di luar sangkar agar bisa mengajari makan anaknya hingga bisa makan sendiri. Dan induk ayam akan meninggalkan anaknya setelah terlihat bisa makan sendiri anaknya. Kurang lebih dalam waktu 7 hari induk ayam itu sudah kembali mendekati jago dan siap bertelur lagi. Ayam ini ireng mulus, biasanya banyak yang nyari ayam ireng mulus, yang diarani ayam cemani. Sikile ireng, kulune kabeh ireng, nama sing abang cucuke ireng. Kemudian nanti ada banyak yang cemani seperti ini. Karena Induk ayam memang sangat bertanggung jawab untuk membimbing dan melindungi anaknya hingga bisa mencari makan sendiri. Setelah itu baru dipisahkan. Kalau tidak diternak begini, induk ayam bisa berbulan-bulan melindungi anaknya. Tapi kalau diternak begini, paling lama 1 minggu sudah ditinggal karena sudah terlihat sehat dan kuat. Yang bertelur ini, induk yang anaknya di kandang tadi baru berumur 20 hari. Dan yang mengeram ini induknya Sukrosono dan Sumantri berumur 39 hari. ya, sudah lagi. Sedangkan ini petelur pertama. Biasanya kalau untuk satu ayam ini, Telurnya masih 2 hari sekali, kadang setiap hari. di sini juga ada yang ngerem ini. Yang mengeram di sini induk dari yang sudah terjual. Di ngeremi pitik loro ini. Ada 2 induk bertelur di satu tarangan, jadi ngeraminya bergantian. Itu sering terjadi untuk ayam-ayam di sini. Tarangan tuh yang ngeremi pitik 2. Jadi kalau yang satu ngerem, yang satu nungguin kayak tadi. Ini ada genset, jaga-jaga kalau listrik padam agar anak ayam tetap hangat.
Demikianlah saudaraku semua, semoga ada sedikit manfaat dari cerita peternak ayam Pak Cekek ini. Kalau nggak mau telaten nyambi apa yang bisa sesuai dengan kondisi keadaan. Miskin nggak apa-apa, yang penting bahagia kan punya pitik. Jadi kita bisa hiburan dengan pitik-pitik. Nggak punya sapi nggak apa-apa, nggak punya ladang, nggak punya sawah nggak apa-apa. Yang penting sehat dan punya pitik. Kalau sewaktu-waktu lapar pitik bisa dipotong dimakan. Kalau kita butuh uang, pitik kalau udah gede nanti bisa dijual. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kami.